Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai case study ketujuh di tugas berpikir komputasional 14. Saya Amanda, Saya Arafa. Saya Farhan. Saya Rashad. dan kami akan menjelaskan. Oke, deskripsi masalah kami di case 7 mengenai online shopping product recommendation. Jadi goalnya tuh apa sih? Goalnya tuh untuk membuild rekomendasi engine yang akan mensuggest produk yang untuk meningkatkan engagement dan sales. Oke, next. Nah, konsep kami tuh apa sih? Konsep kami adalah emotion and life event, aware recommendation engine. Itu apa? Jadi kayak sistem ini menggabungkan analisis emosi, mood kita, dan pengenalan peristiwa hidup kita seperti apa untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan relevan. Contohnya kayak misalnya mood kita lagi santai, berarti terus suasananya lagi hujan, berarti kita butuh rekomendasi lilin aroma atau selimut hangat. Kemudian kayak misalnya mood kita lagi bahagia, terus suasana kita juga lagi liburan nih kegiatannya. Berarti rekomendasi produknya tuh seperti koper atau pakaian musim panas. Nah, jadi tuh sistem ini akan memahami apa yang kita suka, butuhkan, dan rasakan. Menghasilkan rekomendasi yang relevan, tepat waktu, dan emosional. Oke, next. Oke, yang pertama ada pengenalan pola atau pattern recognition. Yang pertama ada decomposition. Decomposition tuh apa? Jadi kayak nge-breaking down problemnya itu apa sih? Nah, jadi nge-breaking down big problemnya ke into smaller, more manageable parts. Kayak kita yang pertama itu kayak mengumpulkan data multisumber. Jadi kayak mengambil data dari riwayat pencarian, pembelian waktu, cuaca, lokasi, dan lain-lain. Terus kemudian dari hal tersebut kita analisis nih emosi dan konteksnya kayak apa. Kayak jadi kita bisa tahu suasana hati pengguna itu seperti apa. Terus kemudian yang ketiga kita identifikasi peristiwa hidup si pengguna itu kayak gimana. Jadi kayak apakah dia lagi liburan, pindah rumah, atau mulai pekerjaan yang baru melalui pola pencarian yang mereka lakukan. Terus kemudian kita bisa keempat ada pembuatan profil pribadi kayak menggabungkan emosi dan peristiwa hidup menjadi profil pengguna yang utuh. Terus kemudian kita bisa pemetaan produk cerdas. Jadi kayak misalnya kalau lagi calm berarti butuhnya skincare. Terus kalau lagi moving house berarti butuhnya furniture. Terus bisa penyampaian rekomendasi. Terus kemudian yang terakhir ada umpan balik. Oke, next. Oke. Ya, ini yang sudah seperti saya sebutkan tadi. Oke, next. Nah, terus ada pattern recognition yang tentang finding trends and relationship. Itu tuh kayak gimana? Jadi yang pertama kayak kita tahu nih pola pembelian emosionalnya kayak apa. Berarti kalau senang itu kita butuh fashion or travel. Kalau lagi stres, berarti kita butuh produk relaksasi. Kemudian kita harus melihat urutan pembelian berdasarkan peristiwa. Jadi kalau misalnya dia lagi melihat tentang belanjaan, tentang tempat tidur bayi, keranjang bayi atau boneka, berarti ada kegiatan peristiwa bayinya baru lahir. Terus ada pola interaksi mood atau event. Misalnya lagi dia lagi stres ujian, berarti dia membuka cemilan gitu. Terus dia lagi semangat liburan, pasti browsingnya aktif gitu kan. Terus abis itu kemudian ada pola perilakunya. Kayak dia ngekliknya cepet nih. Terus waktu aktifnya cepat. Berarti itu dia lagi sangat minat. Terus ada pola musiman. Jadi kayak misal lagi hujan, misalnya kita ngelihat nih, kita nge-track kondisi wilayah tersebut lagi hujan, berarti barangnya cozy. Terus kalau misalnya lagi musim panas, berarti kayak barang-barang buat travel, summer trip gitu. Terus kemudian ada pola komunitas dan pengguna serupa. Itu pengguna dengan situasi atau emosi serupa cenderung punya minat yang sama gitu. Kemudian yang terakhir ada pola keterlibatan atau engagement, rekomendasi yang emosional, meningkatkan waktu interaksi dan kepercayaan pengguna gitu. Jadi kesimpulannya sistem ini memadukan dekomposisi data dan pengenalan pola untuk memahami emosi serta peristiwa hidup pengguna. Jadi hasilnya rekomendasi produk menjadi lebih tepat, relevan, dan personal. Oke, next. Dan di sini ada represent data untuk lebih memahami golongan-golongannya. Nah, jika sebuah customer itu
saat dia ingin mencari produk, kita bisa melihat dari customer itu sendiri, dia tuh punya data-data pribadi seperti behavior kita saat sedang mencari, terus mungkin bisa dilihat dari age kita, dapat dilihat kita ingin apa dan address kita, jadi kita bisa mengetahui barang-barang yang di sekitar kita. Lalu dari produknya itu sendiri kita bisa melihat dia punya tipe-tipe yang eh, sama, lalu dia bisa dilihat dari stoknya, terus dari tren-tren orang lain saat ingin membelinya. Lalu dari saat kita ingin membeli, selain produk, kita dapat bisa melihat dari account sellernya itu sendiri. Misalkan jarak seller dari customer itu sendiri, terus berapa rating dari akun itu untuk sebagai penilaian quality dan rating produknya itu sendiri, baru kita mengorder. Nah, dari situ kita bisa melihat eh, di sini tuh kita bagi jadi tiga pengelompokan dari customer data, transaction data, dan produk data. Di sini untuk abstractionnya kita ingin lebih fokus relasi terhadap produk dan customer demand. Di mana demand itu bisa kita lihat dari browsing data kita dan bagaimana kita menyangkutkan itu kepada live event seperti yang sudah dijelaskan Amanda tadi. Dan dari produknya itu kita lebih fokus ke quality dan rating review, juga apa namanya, engagement dari tren itu sendiri. Jadi hal-hal yang lain bisa kita keluarkan seperti personal information seperti address dan age, jarak customer dan sellernya, price dan seller account-nya. Oke, next. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana dari alur dari flowchart yang dibuat. Jadi yang pertama itu kita itu anggapannya itu ialah customer membuka aplikasi, lalu nextnya itu input dari user, dia akan masuk ke akunnya sendiri. Nah biasanya kan jika kalau ada customer baru atau open download aplikasi baru, itu tuh biasanya ada yang belum memiliki akun. Jadi ketika dia login dan itu tidak bisa login, maka dia akan langsung terlempar ke menu register. Jadi setelah login dan berhasil yes, customer ini akan memasukkan semua dari list uh, preferensi dia terkait suatu produk. Jadi yang kayak dibilang dari sebelumnya itu bagaimana dia emosionalnya, terus live events yang di mana, dan produk yang dia suka itu jenisnya itu bagaimana, itu akan di input. Biasanya kalau kita download Shopee atau Tokped, nanti kita akan dikasih preferensi dari produk yang kita inginkan itu bagaimana. Nextnya itu lalu setelah di input, sistem akan menganalisis bagaimana dari inputan yang telah diinput oleh customer tadi. Lalu setelah diinput, sistem akan memproses untuk produk apa yang akan ditampilkan berdasarkan dari analisis yang dilakukan oleh sistem itu sendiri. Nah, jika produk itu tampil, maka dia akan sampaikan kepada customer. Namun jika tidak, berarti itu biasanya ada kendala internet atau maupun salah input. Jadi dia akan balik lagi ke menu loading. Dan jika sudah customer ini sudah mendapatkan produknya itu dan tersampaikan kepada dia, di situ biasanya akan ada kolom yang dimana semacam apakah produk ini sesuai dengan preferensi Anda. Nah, jika customer itu merasa tidak, maka produk yang ditampilkan itu akan dihilangkan beserta jenis-jenisnya yang lain dan akan ditampilkan produk yang baru. Bagaimana caranya? Jadi sistem akan menganalisis ulang dari inputan dari si customer-nya. Lalu jika sudah benar inputannya dan setelah dia balik lagi, lalu kita menganalisis, menampilkan produk dan semuanya itu sudah relate dengan customer-nya, maka dari itu dia akan melakukan order dan untuk rekomendasinya itu sudah selesai dan itu akan berlanjut terus prosesnya sampai selesai. Untuk berikutnya ini adalah pseudocode. Jadi dasarnya ini adalah flowchart yang dikonversi dari kode yang lebih mudah dipahami. Jadi pada dasarnya ini sama seperti flowchart ya. Dimulai dari begin, kemudian kita
input user account-nya. Kemudian kita kalau loginnya gagal, berarti kita input user account yang lain atau bikin akun baru atau register. Kemudian setelah login sukses, data-data rekomendasi faktor, yaitu ada emosional, terus live event dan lain-lain, itu diinput, kemudian dianalisa, lalu produk-produknya dimunculkan. Lalu jika produk tidak muncul, maka kembali lagi ke analyze emotion patterns. Tapi kalau produknya muncul terus tapi customer-nya nggak relate, maka dia kembali ke go to input all customer recommendation factor. Tapi kalau sudah sesuai, maka sistemnya berakhir. Next. Lalu ini adalah analisis algoritma Big O, yaitu kita nyari seberapa efektif sistem yang kita sudah buat. Nah, pada dasarnya ini tuh kayak kita bandingin antara waktu yang dibutuhkan sama seberapa besar data yang bisa dia jalankan gitu. Jadi semakin besar datanya dan semakin kecil waktunya, maka dia semakin efektif. Ini kita mulai dari yang pertama, yaitu input akun user. Jadi dia cuma satu karena cuma satu data. Kemudian input all customer recommendation factor, dia juga cuma satu karena variabelnya tidak berubah. Lalu untuk analyze emotion patterns, itu dia datanya bisa berubah-ubah sesuai emosi si customernya. Jadi kita kasih N, lalu ada loading product, dan karena produknya itu variasinya banyak, jadi kita kasih M. Lalu jalan ke sistem berikutnya sampai di customer relate to the product. Nah, ini kalau customer gak relate to the product, maka dia akan berulang. Nah, pengulangannya itu kita kasih variabel K. Jadi seberapa banyak dia mengulang, yaitu K. Jadi jika kita simpulkan, O1 tambah O1 tambah ON tambah OM tambah K dikali dalam kurung ON plus OM. Jadi sekian. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.